Halo, selamat datang di Jukestik, Jiju Podcast Asik. Wah, mana sih semangatnya ini? Kok pada semangat gini? Wah. Kak Ica, kita ketemu lagi. Udah lama ya? Udah lama, udah berapa kita minggu Kak Ica? ketemu ya, Ret ya? Ya udah hampir 3 tahun kali ya. Iya, kemarin habis pesta ya. Wah, Pesta rakyat. Betul, pesta 5 tahun demokrasi. sekali, ya, gila. Seru ya? Seru parah Seru, gitu kan. seru. Banyak. Pada milih siapa? Wah, nanti di spill. Uhuy pokoknya mah itu. Pokoknya Komeng. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel YouTube Jiju Coffee and Social. Jadi ini tuh merupakan podcast YouTube dari Jiju Coffee and Social. Jadi Jiju Coffee and Social sendiri itu merupakan coffee shop ya, Red? Betul. Yang terletak di Jalan Cibadak nomor 135 Bandung. Wah. Kali Jalan ini wah, sangat spesial. Gondrong-gondrong ya, Red, dari Gondrong-gondrong, kemarin ya, Red? Hitam-hitam. Kayaknya bintang tamu kita tuh hampir semua bisa dibilang kayak anak-anak skena gitu. Aduh. Bintang tamu nggak tuh? Wah, bintang tamu nih. Gondrong tapi kumisan gitu, Red. Wah, pakai kacamata frame tebel gitu. Wah. Aduh. Siapa ini ya? Mungkin untuk episode sekarang kita akan berbincang, mengobrol dan akan membedah siapa sih di sini gitu ya. Ya, yang pasti akan inspiratif ya. Betul. Dan asik. juga asik. Dan juga seru Pokoknya. Wah. Amin. Oke deh, tanpa lama-lama lagi Ya. Kak Ica, karena cuaca di Bandung dingin, hujan gitu Oh, ya. iya. Mungkin kita ngobrol langsung supaya menjadi hangat gitu. Iya, Wah. boleh. Oke. Halo Kak. Halo, Kak. Selamat apa nih ya? Berarti Selamat sore. Selamat sore. Oke. Tapi kalau mau gimmick boleh ceritanya Boleh selamat pagi. gitu. Waduh. Boleh. Karena Biar orangnya gimmick. morning person Ya, banget gitu ya. seolah-olah. Agenda setting gitu ya? Ya, seolah-olah selamat pagi. Aduh, gimana nih kabarnya, boleh dong dikenalin. Kenalin dulu. Sehat alhamdulillah. Nama saya Yusuf Hamdani. Halo. Karyawan biasa. Karyawan. Biasa banget ya, biasa. Dipanggilnya apa nih, Kak? Yusuf, Oh, Yusam, Ucup. Standar Ucup sih ya, standar standar Ucup Ucup ya. biasa. Kan kalau Yusuf Ucup gitu. Iya, benar. Kalau Anissa Ica. Apa Ica. namanya? Ica. Pasti ya. Kalau Farid nggak ada sih. Ait. Ait. Itu. So imut banget. Saya imut banget. Ait. Jadi ngobrol apa ini teh? Wah, Apa nanti ya? kita bakalan kulik-kulik dan kita Iya. bahas nih. Mau nanya sih sebenarnya ya tadi milih siapa waktu itu? Di belakang. Belakang ya. Enggak, Bahaya. gitu aja. Nih akhir-akhir ini Kak Ucup sendiri punya kesibukan apa sih? Kesibukan ya paling kerja dari Senin sampai Jumat ya, standar para karyawan. Korporat lah ya. Standar karyawan ya. Karyawan. Mm-mm. Masuk agensi gitu nggak? Ya, emang. Oh, di bidangnya itu emang sih. agensi. Tapi kayak PNS, jadi Sabtu Minggu libur. Oh, Sabtu Minggu libur. agensi enak banget rasa ya. PNS ya. Wah, gila. Bagian apa tuh, Kak? Desain kah atau apa? Lebih ke copywriting sih, Oh, copywriting. Oh, berarti suka nulis dong, Kak? suka Punya band enggak, Kak? nulis band. Oh, enggak ya? Enggak. Enggak selalu ya, enggak selalu ya. Kirain jadinya punya band bikin lagu gitu. Bisa. Tapi Bisa enggak, ya. enggak. Enggak, Oh, kalau ngeband enggak. Tapi sibuk Band nggak? Kira-kira. Enggak terlalu sibuk tapi disibuk-sibukin. Oh, disibuk-sibukin ya. Disibuk-sibukin. Ya kan kalau misalkan anak agensi, anak korporat kan pasti sibuk apa? Begadang, gitu ya, begadang, begadang ya. gitu kan sampai malam gitu. Wah, Iya. pasti kan. Iya, benar-benar. Nah, di sela-sela sibuk itu kira-kira dari Kak Ucup sendiri sering suka me time atau ngelakuin hal apa sih kalau misalkan dari sibuk? Oke. Kalau sibuk kebenaran tuh saya tuh punya hobi itu ya mengkoleksi kaset ya. Kaset pita gitu. Jadi pulang kerja langsung nyetel kaset gitu. Jadi itu kayak misalnya kayak pelarian lah ya di tengah kesibukan gitu. Biasanya tuh malam, bisa pulang saya malam terus ya nyetel kaset, yang kaset pita kan yang lama itu. Sekarang tuh ya sekarang masih sering untuk ngumpulin kaset pita dan nyarinya juga online sih saya biasanya kalau
lain. berarti Tapi Udah jadi hobi udah gitu jadi Hobi, hobi, udah ya. hobi. Ada Udah. inisiatif sendiri gitu ya. itu Apa itu tuh berarti sendiri atau ada tim juga? sendiri Koleksi. sih sendiri. Oh, Itu sendiri. pribadi ya. Wah, Jadi mantap, awalnya mantap, tuh mantap. saya tuh ngoleksi kaset pita tuh baru sih sebenarnya, Oh, baru baru. 2008 2009 lah. Iya iya iya. Oh lama Heeh. dong kak. Berarti udah berapa ya? Udah 6 tahun. Lebih 16 tahun. 2008 2009-an lah gitu. Iya. Kayak SMA itu. Iya saya Tuh, mau. jadi kan ketahuan SMA Eh, tahunnya. nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. Umurnya Ya. jadi ketahuan. Kesepil. Ya itu mah berarti aku masih SD kak. Oh. Aku juga masih Coba SD. KTP. Aduh ada. Ya, jadi di tahun-tahun itu tuh saya tuh dapat warisan gitu, seperangkat Oh, seperangkat. seperangkat kaset Iya, sama iya. audionya gitu, Iya, banyak dari kakak saya gitu. Oh. Itu lumayan banyak lah, ada ratusan gitu ya, ada Iya, iya, ratusan kaset, terus dikasihin gitu karena kakak saya pindah, udah menikah. Nah ini barang nih gimana ngerawatnya ya gitu. Iya. Dari situ kan muncul ya, mending cari-carilah yang lain gitu. Oke. Band-band kesukaan saya gitu, musisi Ah. kesukaan saya gitu. Awalnya dari situ sih ketertarikannya gitu. Wah, 16 tahun ya berarti udah 16 tahun. Kan Tapi baru. Oh. Baru. 16 tahun baru ya. Baru lah. Tapi kayak udah. Tapi tipnya berarti masih pakai nyampe sekarang masih pakai yang warisan dari kakak. Atau udah yang jadi akhirnya upgrade gitu. yang warisan itu masih ada, tapi upgrade ke beberapa gitu. Buat Oh. si audionya biar rada enakeun. Rada enakeun lah ya. Enakeun. Jadi udah jadi Wah. hobi ya jatuhnya. Hobi, ya? emang hobi Oh. sih gitu. Berarti itu koleksiannya tuh semua pure dari warisan atau ada misalkan kayak hunting nyari di orang-orang Oke. gitu. Yang dari pure warisan tuh yang pertama kan, yang Iya. pertama saya berangkat pengen ngoleksi kaset pita gitu. Dari situ kan keterusan gitu, keterusan cari kaset pita. Pertama tuh kaset British lah. Oh, Eh, berarti. Iya, aku iya, cari-carinya iya. kayak misalkan Radiohead, Iya. Oasis yang kayak gitulah, Blur. Terus sering main nongkrong di DU. Di Pati Ukur tuh di masih Pati ada Ukur. gerai kaset ya. Iya, Nah, iya, sampai iya. sekarang masih bertahan, nyari-nyari ke situ, ngumpulin satu persatu. Terus udah bosan nih dari genre yang ini, terus ke Indonesia lama, ke jazz, bossa Iya, nova, iya, iya. segala macam gitu. Iya, iya. Masih dikumpulin sampai sekarang. Wah, gitu. mantap. Jadi arsip ya. Ya, betul. Paling berharga betul. banget lah. Mm-mm. Mantap, Tapi mantap. emang vibes-nya beda ya kak antara ngedengerin. Makanya kan itu jadinya tuh hobi ya. Kan tapi sebenarnya kalau hobi umumnya tuh mungkin dengerin lagu Betul. atau jatuhnya hobinya tuh emang punya si tipnya gitu. Jadi gini, Asetnya itu. kalau saya pribadi tuh pengen nilai lebih dari sekedar mendengarkan musik gitu. Oh. Jadi ada fisiknya gitu. Dari Iya, dari iya, dari iya. fisiknya itu tuh kita bisa lihat si bandnya sendiri tuh ngeluarin liriknya, terus Oh, thanks Kayak to-nya ada pada zainnya siapa. juga Ya kan betul. biasanya kan. Heeh. Iya, iya, iya. Ke siapa aja gitu. Iya. Terima kasihnya thanks to-nya, terus produsernya segala macam gitu. Lebih kerasa lah. Lebih kerasa gitu. Jadi saya tuh seneng banget sama yang apa? Fisik gitu. Oh iya. Fisik, benar, benar, terutama benar, kaset benar. pita gitu. Kan sekarang Oh. banyak juga tuh saya kan masih sering nongkrong di gerai-gerai kaset ya yang di Iya, Bandung. iya, Misalkan iya. ada di Baltos, Ya. ada musik antik, di DU 68 ada Ya. ada gerai musik di situ, masih nongkrong. Dan sekarang tuh fenomenanya anak-anak muda SMA tuh kesana gitu. Balik gitu. lagi gitu Betul, ya. betul. Oke. Jadi ketemu teman baru lagi di sana gitu. benar, Anak-anak benar, SMA loh gerombolan tuh Iya, iya, pada iya. datang Iya, gitu. iya. Jadi kalau ngelihat fenomena seperti itu tuh kayak apa ya? Anak SMA sekarang tuh kan tidak merasakan kejayaan kaset ya. Iya, betul. benar. Ada Betul, kejayaan. Jadi Digital lah. sesuatu yang lama tuh menjadi sesuatu yang baru buat mereka Betul. gitu. Iya, iya, Makanya benar. penasaran gitu. Iya. Iya sih benar. Kayaknya anak SMA sekarang nggak pernah tuh kayak ngerekam dari radio. Betul, mixtape itu ya. Kayak harus mulai dari sekarang biar Betul, jadi betul. kerekam dari radio. Ngalamin kayak gitu lah pokoknya ada tapi ya momen dulu gitu ya. pernah emang punya gitu radio sampai sekarang tuh ada sih Ada di ya? rumah. Heeh. Dan kaset-kasetnya juga emang karena dulu masih kecil tuh masih belum tahu gitu kan ini tuh bakal digimanain atau dibawa kemana, dan ternyata baru kepikiran tuh sampai sekarang gitu, kok kaset-kaset yang dulu tuh kenapa nggak disimpan untuk jadi arsip aja gitu, Betul. untuk jadi sejarah buat diceritain lagi Betul. ntar ke penerus-penerusnya Betul. gitu. Justru
dulu tuh pikirnya ya udah jadi mainan kan. Iya, Kalau iya, kaset pita tuh diputer-puter ada Iya, yang coklat gitu, betul. malah jadi dikeluarin Kusut, ya. digusut-gusutin, Jadi jadi kayak dibuang-buang aja Iya, gitu. iya. Uniknya juga anak-anak muda sekarang tuh, yang anak-anak SMA tuh yang ketemu di gerai kaset tuh cari band apa gitu, kasetnya ada nggak? Biasanya mereka tuh buat siapa? Buat pacarnya. Sekarang kayak gitu. Jadi Jadi romantis ngebikin- gitu ya. ngebikin Gitu. mixtape-nya sendiri gitu. Kadang ada yang kayak gitu, kadang ada yang cari album ini buat siapa? Buat pacarnya. Misalnya kayak gitu. Oh, banyak. wah. Aku tuh waktu itu pernah sih yang di apa sih pasar Cikapundung. Pasar Cikapundung juga Kan ada, yang ada. kayak gitu. Terus katanya tuh ya itu mereka ada yang suka minta bikin mixtape buat nembak cewek. kayak gitu. Kayak gitu-gitu ya. Betul. Romantisan lah Iya. ya. Betul. Iya. Buat angkatan aku kan nostalgia ya. Iya. Kan nostalgia mah komoditi yang nggak pernah berakhir itu Iya, pasti iya, laku betul, terus betul. lah nostalgia mah Iya, ya iya, namanya betul, juga pasti. gitu. Tapi selama ini udah menggeluti hobi dari kaset mixtape itu, ada apa ya, maksudnya susah senangnya nggak sih? Oh pasti. Pasti ya. Pasti. Boleh nggak di spill dikit gitu? Susah senangnya tuh kayak misalkan sampai sekarang tuh saya masih punya wishlist beberapa kaset gitu yang belum dapat gitu. Oh, iya. Dan itu susah banget gitu. Oh iya. Heeh, Salah susah. satunya. Dulu zaman kuliah ya, zaman Iya, iya. kuliah tuh dapet nyari album Guru Gipsy itu susah banget. Harganya tuh dulu 350.000. Wah, Tapi mahal sekarang ya dulu. ya, tapi sekarang udah sampai 750, sampai ada ya, sampai ada yang 1 juta kalau ada bukunya gitu. Wow. Mahal banget juga ya. Kayak investasi juga sih Iya. sebenarnya itu Iya, tuh. iya, iya. Kayak, Iya bener sih. Karena kan kita juga nggak menutup kemungkinan kalau ntar 5 Iya, tahun iya, ke betul, depan betul. gitu, Betul. apa harga kasetnya yang asalnya 20.000 lah Betul. bisa dikatain bisa sampai 2 juta kan. Iya, iya. You never know gitu. Terus sukanya tuh kayak gini ya. Misalkan tuh ada musisi siapa nih yang saya suka, saya susulin tuh biasanya nonton Oh. bawa rilisannya gitu. Oh. Bawa rilisan minta tanda tangan gitu. Wah, Tapi iya. kadang ada musisinya juga yang wah saya nggak punya nih album ini, album Iya, pertama iya, saya iya. kayak gitu Ah. gitu. Malah Arsipnya pengen sendiri aja nggak dibeli. punya. Malah pengen dibeli enggak? Iya, Iya. ada. Oh. Saya pernah ketemu di Jakarta tuh tahun 2019 ADMS, saya bawa albumnya dia yang apa ya, Biolata Berdawai. oh iya. Saya bawa tanda tangan, wah kamu masih punya ini katanya gitu. iya, Wah, iya, saya punya iya, ini. iya. Dibeli aja sama saya gitu. Kayak, dia nggak punya gitu. Oh, akhirnya Parah. dijual enggak? Enggak. Oh, enggak. Musisi sendiri juga gak punya Iya, ya, malah Betul. penggemarnya yang Iya. punyanya. Heeh. Wah, gila keren. Emang arsip sebenarnya. Iya. Rilisan Iya. fisik tuh arsip gitu. Iya. Benar-benar. Tapi selain itu juga mungkin aku tuh suka tuh karena desain-desainnya sih sebenarnya Betul. dari masing-masing kaset tuh unik-unik gitu Betul. kan. Iya, iya. Kayak punya ciri khasnya masing-masing gitulah Betul. gitu. Tahu untuk Kak Ucup sendiri itu dijual juga nggak sih maksudnya dari Banyak nih kan kalau di rumah ngelihat pulang kerja, wah ini udah jarang di setel nih kayak gitu ya kan, Ah. udah wah ini kaset fase aku lagi gini gitu Iya, kan. iya. Kadang udahlah dijualnya tuh kayak misalkan ke teman sendiri gitu, kayak di teman sendiri gitu, ini mau nggak aku Iya. jual, aku lepas gitu, dikurasi lagi lah sama saya gitu misalkan. Iya, Kayak misalkan dulu kan cari beberapa band-band Britpop gitu ya. Nah. Sekarang beberapanya udah habis gitu, udahlah, Oh. Iya. udah sekarang bisa kadang udahlah Spotify. Wah. Ya kadang gitu juga, Iya, kadang iya, iya. Spotify Iya. gitu. Ada momen-momen aduh lagi butuh uang gitu. Ada, ya KPU betul, gitu ya. betul, Gitu kan. betul. Kalau misalnya boleh deh mungkin jadinya 5 lagu legendaris kan karena ngomongin nostalgia Wah, nih ya. gila. Kita Ini main polisi scanan nih. Enggak. Waduh. Pokoknya top hits. Jadi Top boleh hits. jadi rekomendasi buat teman-teman Iya, gitu. supaya wah kayaknya ini. Soalnya nanti enak kita banget. mau main disordered. Wah, Waduh. iya benar. Jawab cepat. 5. Iya. Iya. 3 lah boleh lah. 5 deh. Tawar. 3 aja ya. Ya udah boleh 3. Lois Hutauruk, Mahajana, Mahajana. Wah, tahu tuh. terus Tapi boleh dengerin nah aku juga nih. Terus Remi Silado, Orexas. wah. 3 Indonesia semua ya ini ya. Iya. Iya. Oh, 3 bener. aduh. Del Ini Sumbang. ya apalah. Saking banyaknya nih Kak Ica sampai pusing nih. Guru Gipsy. Guru Gipsy. Wah, Jadi- yang tadi. Oh. Wah, kenapa nih Kak Kenapa? Ucup memilih Kak Ucup. 3 Lagu musisi tadi. atau tadi lagu ya? Ya lagu. Iya. Oh, 3 lagu yang
favorit lah bisa Ya. dibilang. Apakah ada cerita di baliknya? Oke. Atau gimana? Yang satu tuh Mahajana tuh Loiso Tauruk tuh liriknya bagus banget, sastrawi. Oh. Itu Puitis. Itu bagus banget itu. Wah. Bagus banget. Catat dulu sambil nyatet. Oke. Boleh Lalu- tolong dicatetin Mahajana. Lalu Orexas Remi Silado tuh liriknya itu kurang ajar. Itu saya suka. Itu tahun 78 kalau nggak salah, 70 akhir. Dan Remi Silado tuh sangat berani untuk menyuarakan aspirasinya, untuk menyuarakan itu zaman Orde Baru ya, tapi dia udah berani gitu sampai Iya. sampai beliau tuh di penjara gitu. Album Orexas, lagunya juga Orexas, saya suka. Terus Guru Gipsy, kalau Guru Gipsy kayaknya semua lagu itu album sih. Album Iya, itu iya, saya iya. suka semua karena di zaman itu dia bisa menggabungkan apa ya, musik kontemporer, tradisional, semuanya lebur di situ. Itu bandnya itu loh, Guru Soekarno Putra loh. Oh. Itu Chrisye-nya masih main bass itu. Oh, Guru Soekarno alah. Putra. Mm-mm. Wah gila Itu legend. Denger deh. Iya. Coba. Abis ini langsung. Merinding gitu ya, si aransemen semuanya. Cobain Iya. Komposisinya. Apa ya yang wah, paling gila. yang pernah dengerin Guru? Tapi emang bagus sih Guru. Aku Bagus. denger lagu yang mana gitu pernah di Spotify. Kayak nyari City Pop Indonesia gitu Nah, kan. Dia asik. masuk gitu lagunya dia tuh. Dan enak sih emang. Coba ntar denger dah. Wah, gila. Oke, Oke. keren. Gila. Seru. Terus kita ada ice breaking dulu. Jadi di podcast yang sekarang tuh supaya penonton enggak terlalu serius gitu Iya. ya. Kayak supaya ada dinginnya gitu. Betul. Au. Ada permainannya, breaking ice ya. breaking, Oh. yaitu sebelum Oke. itu boleh Kak Ucup mau Minum disantap dulu Oh, boleh. minumannya. Bisi Sikat capek, aja. haus. Sambil kita juga promosi dikit. Promosi dikit. Waduh Kak Ica, aku lihat ini ada minuman ungu-ungu janda. Salah. Tit, gitu ya. Ada ungu-ungu lucu gitu ya. Diminum ya. Ya Boleh, sikat. Iya, ini merupakan menu baru Juju Coffee and Social. Betul. Ini namanya ube latte. Ube latte. Wah. Betul. Jadi apa tuh Kak Ica ube latte tuh? Ube latte tuh jadi taruh sweet potatoes. Sweet Wow. potatoes yang versi minuman nanti boleh teman-teman bisa langsung datang aja ke Jiju buat nyobain menu baru dari kita. Betul. Iya. Buka-buka Kak Ica buka. Buka. Aku juga kepo. Kamu belum nyobain ya, Ren? Belum dong. Aku udah. Ntar minta ya ke gelasnya ya. Boleh. Gimana nih Kak Ucup rasanya? Wah. Kayaknya mau mampir deh ke sana. Wah. Bawa barudak. Barudak. Sikat gas. Aduh. Itu yang Barudakan. Kak Ucup minum tuh Spanish latte. Spanish Jadi, latte. Ya, tapi ada juga jadi kita es kopi susunya ada Spanish tapi yang Wah, lebih mantap manis. Kalau yang kopi susunya ada Jiju Signature tapi lagi sold out karena kemarin jadi aku bawa. Bisa cepet ya sholat. Iya, soalnya kan kita nyetok gitu. Oh. Iya. Jadi belum di stok lagi gitu. Ntar mampir ke sana terus pesennya Jiju Signature karena itu best sellernya dari Best seller ya. Iya, best sellernya di Coffee Jiju. Oke. Oke, Kak Ucup, siap-siap jawab dengan cepat. Aduh. Kita kasih dua pertanyaan, Ya. dua pilihan Dua kata pilihan. dan jawab dengan cepat. dijawab dengan cara cepat. Oke. Boleh. Lanjut Kak Ica. Dari aku dulu ya. Laptop atau iPad? Laptop, Gitar atau piano? gitar, Kaset pita atau vinyl? kaset pita dong. Oh iya dong. Rambut panjang atau pendek? Panjang, Kemeja atau t-shirt? t-shirt, Converse atau Vans? Converse, Cuaca dingin atau cuaca panas? cuaca dingin, Hujan pagi atau hujan sore? hujan pagi, Film atau buku? buku, Terakhir nih, tote bag atau backpack? tote bag. Wah, seru, Kayaknya seru. pertanyaan-pertanyaannya nggak ada yang menantang gitu ya. Ini mah kayaknya masih simpel-simpel aja, masih Apa ya? aman. Ada yang gitu. menantang Ada nggak? yang mana? Ada tadi Apa yang tuh? mana tuh? 3 pertanyaan ya. 01, 02, 03. Aduh. Prit. Tit. Tit. Oke. Tit. By the way, kemarin pilih nomor berapa? Ya udah ya. Nah, itu berat. Berat. Kecewa Oke. nggak? Kecewa nggak? Aduh. Ada yang kecewa nggak? Gimana Kelihatan ya? nih. Ini kalau misalkan kecewa ntar pasti ketahuan kita. Oh, pilih iya, nomor benar, berapa benar. gitu. Jadi kayak ya udahlah, diam-diam aja. Diam-diam. Wah, kita lanjut lagi nih Kak Ica. Oke, teman-teman. Sangat seru lagi. Kita belum beres sampai di sini, masih banyak pertanyaan-pertanyaan Ya. yang bakal diulik lagi. Ngomongin tadi masalah kaset pita.
nggak jauh dari itu. Di sini tadi di Disorder itu ada kaset pita atau vinil gitu ya. Iya, iya. Nah, ya. Sebenarnya kalau untuk koleksi atau arsip sendiri itu tuh lebih sulit kaset pita atau vinil sih Kak? Pertanyaan yang bagus. Wah. Yang lebih sulit ya. Ya, karena kan gitu sama-sama berangkat dari zaman dulu Iya, gitu iya. kan, yang sampai sekarang tuh masih ada hits-hitsnya gitu, tapi orang-orang tuh masih aja FOMO kaset pita dan vinil Betul. gitu. Iya, iya. Dari dua ini tuh apa sih gitu yang Betul. Jadi ada cerita nih. Gimana, Wah. gimana? Gimana tuh? Jadi kan dulu saya tuh fokusnya kaset pita terus Iya, kan ya. iya, Terus iya, iya. ada salah satu temen ngelihat meja saya tuh kosong. Ya. Meja tuh kosong. Nah, tadi dinya mah kuduna make turntable maneh Ah. cenah gitu. Turntable maneh kuduna kana Iya, gitu. Terus 2 hari kemudian dia bawa turntable sama berapa vinil, 5 vinil nih. Dikasih kau. Oh. Dikasih. Buat di rumah katanya kayak gitu. berkoleksi? Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah. Udah gitu, Iya, iya. saya tahu dia ngeracun nih. Ya, Dia ya. tahu. Bener ini bener nggak sih? Bener. Oh ya udah lah dengerin. Digging kaset di online, digging vinil di online tuh. Wah, harganya udah lumayan gitu ya. Iya. Beli dua lokal. Saya masih ingat beli itu vinilnya Pandai Besi sama Sore. Wah. Itu wah, harganya udah lumayan nih, Iya. tapi beli gitu Iya, gitu. iya. Kesini, wah nggak bisa kataku. Kalau keterusan jajan vinil nih, makan mie terus nih akhir Iya. bulan gitu kan, mie terus akhir bulan gitu, trauma, bener. gitu. Trauma bener. Nggak akan selesai nih Iya, menghidupi gaya hidupnya kan terus. Iya. Udah gitu, nah disitulah sadar. Saya bilang ke teman bawa lagi nih vinilnya. Nggak jadi makasih udah ngasih tapi saya balikin lagi gitu. Waduh. Jadi saya balikin lagi, jadi tetap aja udah fokusnya kaset aja lah gitu. Kaset aja. Jadi susah vinil apa kaset tuh sebenarnya kalau untuk beberapa artis tertentu tuh ada yang susah juga gitu Iya, maksudnya. Iya sih. Terus kalau vinil tuh untuk album-album sekarang tuh banyak lah yang beredar kayak misalkan apa ya John Mayer kayak iya. gitu kan Kalau di ada Indo kan. ada Kunto Ganteng Aji. banget. Kunto banyak tuh Aji sekarang gitu, tuh, band-band sekarang kan atau musisi sekarang kan Iya, ngeluarin vinil gitu ya. Iya. Untuk kaset juga musisi sekarang ngeluarin gitu. Iya. Tentu. Kalau nggak sate dongker gitu ya. Dongker ngeluarin Kaset pita. kaset pita. Tapi kita harus lihat ke belakang, Indonesia tuh sebenarnya negara kaset. Indonesia kenapa tuh tuh? Kenapa? karena di zaman-zaman itu tuh mungkin ini kelas sosial ya. Iya, kayak iya, dulu. iya. Yang main vinil tuh dulu orang-orang yang menengah ke atas. Oh, Menengah ke atas gitu. Sedangkan iya. yang beredar banyak di Indonesia atau industri musik tuh kan ngeluarinnya kaset gitu. Iya. Iya. Jadi sebenarnya di Indonesia tuh banyak banget kaset pita musisi atau band tuh yang aneh-aneh tuh banyak banget gitu. Jadi kalau vinil tuh biasanya promosi buat radio. Biasanya gitu. Oh. Promosi kayak radio gitu. Bener-bener. Tapi harganya mahal vinil gitu. Iya. Kalau untuk artis-artis sekarang misalkan vinil nih ngeluarin kayak misalkan John Mayer gitu. Terus kasetnya tuh album ini misalkan sama albumnya antara ada vinil dan kaset gitu. Kaset, iya. Vinilnya ada nih. Vinilnya ada harganya segini misalkan. Iya. Tapi kasetnya yang susah biasanya kayak gitu. Oh. Kasetnya yang susah gitu. Oh. Kayak misalkan saya punya uang Heeh. mau beli kaset, Heeh. kasetnya nggak ada, tapi vinil ada. Oh. Gitu. iya, iya, Tapi iya, saya iya, pengen iya. format kasetnya, Kasetnya, gitu. Iya, iya. Terus ada juga ya, kalau nggak salah ini ya, album Viva La Vida Coldplay Iya. Oh Heeh. iya. itu tuh cuma dirilis di Indonesia. Kasetnya. Kasetnya. Heeh. Iya, Makanya- pernah baca. Makanya langka tuh mungkin seller Indonesia Iya. heeh, ngejual ke luar Oh. gitu. Makanya sekarang kan sampai ada yang 500.000, 600.000, 700.000 kasetnya. Wow. Kasetnya. Mahal. Tapi saya dapat dulu 30.000 sih. Wah. Masih Tapi ada sekarang sampai sekarang. Masih ada. Wah, mantap bener sih. Aset ya malah jadi aset arsip juga Ya, ya. kayak, banyak yang hanya rilisan fisiknya tuh kasetnya tuh hanya dirilis di Indonesia gitu. Oh. Kayak Siguros Siguros juga Kasetnya di Indonesia, cuma di Indonesia doang? di Indonesia doang. Terus Viva La Vida, Iya. Metallica album Death Magnetic itu cuma di Indonesia doang gitu. Kaset. Di luar mah cuma paling ada CD sama vinyl, tapi CD sama vinyl. kasetnya di Indonesia doang gitu. Oh. Iya, iya. Lalu ya Oh. Malaysia sih. Emang Sedih enggak? Tapi sedih Heeh. enggak?
sambil sedih nggak itu? Ya adalah sedikit. Segini. Kalau aku sih ingat Abah ya, karena dulu tuh emang dikenalinya tuh sama Abah gitu, sama kakek gitu kan. Kaset pita, radio, vinil sampai gitu-gitu tuh emang dikasih kenalnya tuh sama kakek gitu emang. Jadi kalau ada orang yang suka ngoleksi gitu terus kita tuh ngedengar atau gimana, duh jadi langsung keinget gitu. Jadi kayak ada ceritanya gitu. Betul. Iya, betul. Itu sih sebenarnya. Cuman emang karena diri ini yang gampang bosenan orangnya. Oh, kirain mau Tidak. ngeluarin tisu tadinya, Rit, kirain mau nangis. Enggak, ya. Jadi kayak udah nih punya koleksi kayak gini, ya udah gitu disimpan aja, nggak bisa nggak tahu cara ngerawatnya gimana, rusak gitu. Nah, mungkin boleh tuh, Kak. Nah, tips. masuk. Masuk. Wah, Masuk. betul. Tips buat Ngerawat. teman-teman yang misalnya pengen mulai tuh bisa kalau di Bandung belinya di mana gitu atau enggak alatnya. Iya. Atau kan nyicilnya apa dulu gitu. Iya. Sama ngerawatnya supaya bisa Ngerawatnya. konsisten. Oke. Nah, supaya aman. Kalau di Bandung saya pribadi sering ke DU68. Di depan pom bensin tuh ada ruko di atas Iya. gitu di situ. Terus kedua tuh ada di musik antik di Baltos. Baltos. Anunu. Lantai di berapa sana. tuh? Lantai 2. Oh iya pernah lihat. Baltos. Ada bener. Situ terus ada di Cikapundung juga. Ya, Banyak tuh Cikapundung di situ, banyak. banyak di situ. Kalau untuk tipsnya sendiri saya juga kan jarang nyetel. Itu ada ya yang misalkan sampai 2 tahun atau 3 tahun tuh jarang di setel. Udah gitu. Itu tuh pasti apa ya? Pasti dominan berjamur tuh. Iya. Gitu. Apalagi Iya, kalau benar. misalkan si kamarnya tuh gelap. Iya. Gelap lembab Iya. gitu. Pasti berjamur dan waktu di setel itu tuh bakalan mendem suaranya. Oh. Dan caranya caranya tuh biasanya saya di kasetnya dibuka, baknya dibuka, terus si pitanya dikeluarin, diganti ke bak yang Baru. yang lama aja, Oh, yang yang lama, lama, yang bekas gitu. Iya, terus iya, masukin ke air, rendam sehari. Oh iya, Nggak akan jadi rusak ya? Enggak kan? nggak kan. Oh. Rendam sehari udah. Terus udah misalkan udah sehari angkat diangin-anginkeun gitu Ah, ya. diangin-anginkeun. Diangin-anginkeun Dipoyan. sampai garing gitu. garing sampai kering ya. Sampai kering terus masukin lagi gitu. Kalau enggak pakai tisu juga bisa. Asal ada rewindernya gitu. Ada alatnya sendiri gitu kalau Oke, gitu. oke. Ya, udah gak akan rusak teh, gak ada listrik digital atau apanya iya itu juga ya, kan, bener ya, kan, bener. kayak gitu. Iya, bener Kecuali juga ya. kalau dulu ada MP3 tahu nggak sih yang kotak yang kecil Yang gitu warna tuh? pink kuning. Warna silver yang lingkaran tuh bulat tuh, tombol minimalis. Nah, itu dimasukin air baru Iya, rusak. rusak. Ngopi lagunya di warnet ya. Iya, bener. Anjing. 2000 sajam dah jadi kan. Ngopi. Bang beli Berbagi gocengan. das. Beli gocengan lagu 200 lagu. Oke, gila. Wah, Seru gila, banget gila. hari Seru ini. banget hari ini. Wow. Terima Pokoknya kasih. banyak insight yang baru, banyak ilmu-ilmu yang baru, Ilmu-ilmu banyak yang baru. pengetahuan yang baru. Iya, maksudnya Kan? kayak tadi itu kayak kaset direndam tuh ternyata nggak apa-apa. Ya, emang itu nggak apa-apa sih. Emang aku aja otaknya aja. Ya, wah gila Betul, seru betul, banget betul. pokoknya Seru di episode Jukesti kali ini. Iya. Nggak kerasa juga nih Kak, udah mau ada di penghujung acara. Iya. Wah. Mungkin tadi pertanyaan terakhir untuk tips-tips gitu ya Iya. buat teman-teman yang pengen mulai mengoleksi kaset. Iya, mungkin Biasanya kan anak muda tuh anak-anak muda sekarang kayak anak-anak remaja. Sekarang kan cara pada cari kaset pita tuh. Iya, Terus yang dicarinya tuh nggak ada. Udah habis. Udah habis Iya. gitu. Misalkan sama generasi Yang yang dulu. dulu gitu. Sama, Saya juga apa ya kayak gap Oh, iya. generasi ya sama yang di atas gitu. Yang Yang generasi saya yang di atas belum punya tapi saya juga lagi nyari gitu. Jadi kan susah gitu ya. Susah kasetnya. Dan untuk yang mulai gitu ya. Ya jangan tong hariwang gitu. Tong Hariwang dah Indonesia mah negara kaset banyak pisan band atau musisi yang yang bagus. Iya. Seperti gitu. Jangan jadi patah semangat ya buat teman-teman. Pokoknya Oh iya satu lagi. Dan Apa? uniknya tuh kaset pita bukan cuma lagu band Iya. atau musisi itu ya. Saya punya tuh kasetnya Rendra penyair baca sajak. Oh. Ada juga. Rilisan kaset. Ada beberapa album.
Mungkin tadi kan di Instagram juga kakak jualan juga sih. Kaset pitanya itu ada Instagramnya enggak? Jualan enggak sih itu cuman ya kayak sebenarnya pamer aja flexing gitu. Flexing gitu. Oh iya ini menarik juga sih. Jadi seharian atau lagi gabut itu suka posting kaset gitu. Jadi saya tuh kayak ini bagus ya kasetnya. Ini jarang nih kasetnya. Saya foto maksudnya flexing misalkan pamer gitu. Tapi itu tuh jadi patokan ternyata album The Doors tuh yang ini teh ada ya kasetnya gitu. Konten-konten yang sebenarnya niatnya tuh cuman untuk pamer doang, tapi seenggaknya ngasih pengetahuan. Betul. Dan saya juga dulu kan ini album ini ada nggak ya kasetnya? Ini kasetnya rilisnya nggak ya? Mana ya? Nyari-nyari. Oh ada ternyata gitu, ada yang posting gitu. Boleh nggak sih di-spill untuk teman-teman di luar sana? Mungkin dari IG-nya Kak Ucup sendiri atau dari IG Kak Ucup sendiri tadi ya? IG-nya @sungguhlembu. Wah, @sunggulembu tuh. Buat yang mau sharing-sharing ya. Iya, di mana di sini ya? Di sini. Ada di sini. Di mana? Di sini. Sini. Biar bingung editornya. Ngagawekeun seneng ngagawekeun. Oke, pokoknya makasih banyak untuk Kak Ucup udah mampir ke sini sekali lagi. Pokoknya sangat memberikan inspirasi. Iya, betul banget. Dan juga mungkin sekarang tuh agak serius ya episode Jukastik sekarang tuh tapi bercandanya banyak ilmu. kurang. Tapi ilmunya sangat banyak sekali untuk 3 SKS nya. 3 SKS. Alhamdulillah. Lulus insyaallah. IPK 8 lah. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Aku Farid, aku Ica. Aku Yusuf. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. Dadah. Bye bye.